Puji Tuhan, Tuhan baik. Kita mau lihat firman yang dikasih Matius pasal 2, ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pastor, boleh setting volumenya naikin dikit. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Saya mau berkata kepada Bapak dan Ibu, saya waktu diberi tema ini, saya sedang memikirkan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Ya, jadi saya memikirkan dulu tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, yaitu dengan kelahiran dia ke bumi, dan dia adalah Tuhan, dan dia menjadi manusia, dan akhirnya di dalam kehidupan dia 30 tahun lebih, dia bersama dengan murid-muridnya, dia mengabarkan Injil, lalu dia disalibkan untuk penebusan dosa kita. Kemudian dia naik ke sorga, memberikan kita Roh Kudus, dan akibat dia membayar dosa kita, kita selamat. Nah, sekarang yang saya mau membahas tentang feedback kita, respon kita terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan. Amin. Oke. Maka ini kan dikasih tema persembahan yang terbaik. Bapak dan Ibu, persembahan yang terbaik itu beda dengan persembahan yang baik. Saya lucu mendengar waktu hambanya cetak undangan, dia tulis persembahan yang terbaik. Orang yang tukang cetaknya tulis persembahan yang baik. Jadi dia berdebat. Lucu, kelihatan lucu, tapi itu beda artinya, Pak Bu. Baik dengan terbaik, beda. Saya mau berkata, Bapak dan Ibu, itu beda. Terbaik itu bagi saya itu, ini yang baik, 10 orang baik. Di antara 10 itu, pilih yang paling unggul. Amin. Nah, Pak Bu, di sini dikatakan orang Majus, dia dari timur datang cari Yesus. Saya menemukan orang Majus itu bukan orang Yahudi. Artinya dia nggak mengenal Tuhan Allah. Dia nggak mengenal. Saya boleh berkata orang ini orang nggak bertuhan. Dia adalah orang-orang pengetahuan. Dia ahli perbintangan. Dan lucunya, orang ini mendapat sign, tanda bahwa akan lahir juru selamat. Karena itu, dia dari jauh, dari timur, datang ke Bethlehem cari yang namanya bayi Yesus. Bapak dan Ibu bayangkan sebentar, tidak ada Grab, tidak ada taksi, tidak ada handphone. Kemungkinan cuma hanya unta. Unta jalannya sangat slow. Kalau Bapak dan Ibu suruh saya naik unta, mendingan saya jalan kaki. Malas saya. Slow gitu. Saya orang Singkawang, biasa gerak cepat. Makanya kalau orang lambat-lambat gitu, saya tinggal langsung. Pak Bu, begini. Dia dari jauh datang cari Tuhan. Jauh loh, datang cari Tuhan. Dan saya salut sama orang-orang ini, datang cari Tuhan dari jauh. Itu kan sudah pengorbanan, Pak Bu. Sudah bayar harga, Pak Bu. Tetapi datang jauh cari Tuhan, bukan sekejap cuma datang cari Tuhan. Dia bawa sesuatu yang berharga. Dia bawa sesuatu yang berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Saya nggak akan jabarkan satu persatu ini apa, ini apa, nggak perlu buat saya. Saya cuma mau kasih tahu Bapak dan Ibu sebentar. Dia dari jauh datang cari Tuhan. Kalau di zaman now, kita di daerah Lumar, pedalaman, dimanapun dan sebagainya, kita di daerah orang Dayak dan sebagainya. Pak, yang penting kan saya sudah datang, Pak, cari Tuhan. Itu udah cukup, Pak. Mau bawa persembahan atau enggak apa-apa, Pak. Yang penting saya cari Tuhan. Dari mimbar ini saya mau berkata, kamu belum memberi yang terbaik. Pak, Bu, orang maju dari jauh dicari Tuhan, dia nggak datang dengan tangan kosong. Bapak dan Ibu lihat, dia nggak datang dengan tangan kosong. Di Alkitab berkata, setelah mereka temukan bintang berhenti, dia tahu di situ tempatnya. Kayak ngonek di hatinya, ini tempatnya. Kok bisa begitu, Pak? Bisa. Saya dulu pernah cari sebuah jarum di tumpukan jerami, dan saya temukan itu berkat Roh Kudus. Apa itu, Pak? Waktu saya semua gereja pertama kali saya penginjilan di Salatiga, Jawa Tengah, semua menolak saya. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, kasih saya gereja yang terima saya. Waktu itu saya belum dikenal orang, nggak kayak sekarang, nggak dikenal. Lalu saya benar-benar mencari jarum di tumpukan jerami, susah. Saya berdoa, istri saya dapat GPDI, dia nama dapat misalnya Kairos. Lalu kami bertanya, siapa Kairos? Apa itu Kairos dan sebagainya? Itu lucu. Dan kami sibuk mencari apa itu Kairos dan sebagainya. Contoh gitu. Sampai suatu hari ketemu satu hamba Tuhan dari GPDI. Singkat cerita, saya dibawa masuk dan saya berdiri pelayanan di situ. Waktu saya lihat Kairos. Bapak Ibu mau percaya nggak percaya, terserah. Tapi itu cerita saya. Dan hamba Tuhan yang sekolah Alkitab pun sampai bingung. Oh, bisa begitu ya, Pak? Ya bisa lah. Pekerjaan Roh Kudus, apa yang nggak bisa? Dia dapat tanda bintang berhenti, lalu dia tahu di situ lokasinya. Perhatikan Alkitab Anda baik-baik. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Setelah ketemu Yesus, yang harus Anda lakukan adalah masuk lebih dalam. Jangan suka berdiri di depan. Masuk lebih dalam berarti Anda berdoa lebih dari yang Anda sebelumnya, waktu Anda masih belum mengalami Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan tidak akan doanya setengah-setengah, Pak Bu. Dia pasti akan berdoa lebih. Dia pasti punya kehausan, dia pasti punya kerinduan, mau lebih. Makanya dikatakan masuk dia. Dia nggak berdiri di depan. Dia nggak bilang titip pesan lah, saya sudah sampai di sini. Sama bayi Yesus, saya sudah sampai di sini. Nggak ada. Dia udah ketemu Tuhan, dia mau masuk lebih dalam. Kalau Anda hari ini sudah ketemu Tuhan, masih berdiri di pelataran Tuhan, something wrong dengan Anda. Ada sesuatu yang salah dengan Anda. Orang yang sudah ketemu dengan Tuhan tidak akan segan untuk masuk ke dalam. Karena kecil makanya gemahnya sampai kedua lokasinya. Sorry ya, saya nggak bermaksud begitu. Ketika dia masuk ke dalam rumah itu, sesuatu matanya terbuka, melihat ada anak bersama dengan Maria. Setiap Anda masuk ke dalam, mata rohanimu akan terbuka dan melihat perbuatan-perbuatan hebat dari Tuhan dinyatakan buat Anda. Pak, selama ini saya belum pernah, Pak. Makanya masuk. Pak, selama ini saya belum mengalami ini, Pak. Makanya masuk. Supaya mata rohanimu terbuka dan Anda bisa melihat Tuhan akan menyatakan mujizatnya buat Anda. Selama ini Anda belum melihat karena Anda belum masuk. Coba Anda masuk lebih dalam. Coba Anda bangun pagi, Anda berdoa dulu.
Coba sebelum Anda pergi ke gereja, Anda baca kitab dulu. Coba sebelum Anda tidur, Anda baca kitab dulu. Coba. Saya pelihara lifestyle hidup begitu sudah lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Saya selalu mendisiplinkan diri saya dengan hal-hal begitu. Di dunia pelayanan pun juga sama. Pak, kita ini sibuk, Pak. Kadang ini dari sini nyetir ke sini 2 jam dan sebagainya. Persiapan lagi. Belum lagi diri kita yang harus diisi. Seperti handphone. Anda nggak pernah dicas. Pakai terus. Tiap kali khotbahnya itu lagi. Orang dengar bosan. Apa ini khotbahnya begitu-begitu aja. Anda butuh dicas. Anda butuh masuk lebih dalam. Dan matamu melihat Tuhan. Amin. Orang bisa melihat Tuhan karena dia masuk. Jangan dibalik-balik. Dia bilang, oh saya cuma melihat. Anda belum masuk. Masuk dulu. Kamu mau masuk rumah ini, kamu mau ketemu dengan Pastor Immanuel, kamu harus masuk ke sini. Dia ada di sini, di dalam. Masuk, melihat. Kemudian setelah sudah masuk, sudah lihat, harusnya punya posisi sujud menyembah. Kenapa kata ini penting? Setelah Anda sudah masuk melihat, harusnya Anda punya sebuah posisi sujud menyembah. Artinya, kalau hidupmu tidak pernah memuji memuliakan Tuhan, bagaimana kamu bisa menerima berkat demi berkat masuk ke dalam ribaanmu? Ada orang suka ngomong sama saya, Pastor, saya suruh berdoa begini, bla 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 bla. Saya lihat poin dia, saya tahu kamu ini tidak pernah memuji menyembah Tuhan. Yang saya maksud memuji dan menyembah tidak hanya berbahasa roh, Pak Bu. Kalau Anda bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Tetapi kalau Anda tidak berbahasa roh, memuji, menyembah setiap hari, Anda nyanyi puji Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia dengan sikap Anda. Sikap penyembahan itu beda. Orang kalau datang nyanyi itu ke orang yang benar-benar menyembah itu, dia benar masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau yang enggak begini. WL tadi udah dia malah gini. Sambil lihat jam lagi. Kamu nggak memuji menyembah Tuhan. Ubah sikap Anda. Kamu mau mendapatkan berkat demi berkat, puji sembah Dia. Amin. Amin. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mau kita memuji menyembah Dia. Tuhan nggak bisa memuji menyembah Dia. Kita diciptakan untuk memuji menyembah Tuhan, supaya Dia ditinggikan. Dan setelah itu, saya suka ini pembahasan saya ini, tema ini. Habis dia sujud menyembah Tuhan, dia nggak segan-segan buka tempat harta bendanya, emas, kemenyan, dan mur. Pak, Bu, dari jauh dia sudah berkorban. Tadi saya sudah bilang, dia datang jauh, dia sudah berkorban. Tetapi rupa-rupanya di dalam hati dia merasa dia memberi belum yang terbaik. Dia merasa masih kurang, Pak, Bu. Pak, Bu, saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang lucu-lucu gitu loh. Bilang, Pastor, ini yang saya punya, dia kasih saya. Saya hamba Tuhan. Pak, Bu, mohon maaf ya, Anda kenal saya, Anda undang saya. Tanya sama gembala di Kutu Sibau sampai Sambas, sampai manapun, sampai di pedalaman Sintang dimanapun, Anda boleh tanya, pernah nggak Evangelis Hendrik mematok tarif? Tidak pernah. Pernah nggak dia minta PK kalau Anda tidak kasih DPK? Tidak pernah. Baju yang saya pakai ini hadiah dari Bupati Barito Timur, Kalteng. Saya diundang khotbah di situ. Mereka ngomong, maaf, berapa Pak Evangelis? Panitia ngomong, berapa Pak Evangelis mau PK-nya? Nggak mau jawab. Saya bilang, terserah kamu. Saya nggak mau ngomong harga. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Saya kalau ngomong, berarti saya berdosa sama Tuhan. Mengingkari panggilan saya sebagai hamba Tuhan, kau melayani, artinya melayani karena kasih Tuhan. Amin. Karena Dia selamatkan saya. Amin. Makanya siapa kita boleh pasang. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Malu-maluin ya kayak gitu. Saya selama saya melayani nggak pernah kayak gitu. Tapi saya menemukan kasih setia Tuhan selalu ada.
Nanti kita lagi khotbah di tempat Bapak Bupati, tiba-tiba perusahaan batubara panggil kita. Nah, karena kita teruji. Kita teruji. Pak Bu, begini loh. Dia datang tidak cuma hanya bawa diri dia, tetapi dia kasih sesuatu yang dia punya. Dan dia itu hebatnya itu bawa dari jauh-jauh sampai ke lokasi dengan bisa mempertaruhkan nyawa. Karena waktu itu kondisi padang gurun itu banyak penyamun, Pak Bu. Taruhannya nyawa. Dan saya hanya merenungkan, orang ini kok bisa begitu ya? Sebentar, orang ini kok bisa begitu berkorban sama Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik? Kok bisa ya? Saya pikir gini loh, Pak Bu. Kalau orang pemberian yang terbaik itu ya, saya lagi berpikir apa itu ya? Pemberian terbaik menurut saya itu pemberian yang di atas rata-rata. Tadi yang saya sudah bahas. Pemberian di atas rata-rata, di atas rata-rata, di atas kata baik. Jadi dia yang terbaik. Dan yang berikutnya, orang bisa memberi yang terbaik. Pastinya orang yang berani berkorban dan bayar harga. Kalau enggak, dia nggak akan kasih yang terbaik, Pak Bu. Misalnya dia punya banyak mobil, dikasih buat seorang hamba Tuhan yang terbaik, pasti dia pilih yang paling dia sayang. Benar kan? Itu yang terbaik. Kalau dia kasih yang dia tidak sayang, itu bukan yang terbaik. Pak Bu, saya sedikit bahas tentang ini. Dalam hidup saya Tuhan uji hal-hal begitu. Contoh ya, kita punya uang 500.000. Tiba-tiba lagi kita lagi kerja, Tuhan nampakkan kita wajah seseorang hamba Tuhan di Kalteng. Ya, saya ada pelayanan di Kalteng, saya juga ada pelayanan di Kalbar. Jadi saya ya kerjanya keliling-keliling sana sini lah. Pak Bu, saya dinampakkan dengan hamba Tuhan ini. Saya memutuskan dalam hati saya sudah dapat angka, yaitu 300.000 saya kirim buat dia. Sisa saya adalah 200.000. Itu bagi saya 200.000 itu sampai seminggu atau apapun di Jakarta itu bermasalah, Pak Bu. Tapi saya mencoba untuk saya taat, karena saya tahu Tuhan sedang mau pakai saya untuk selamatin orang. Jangan baik, Tuhan mau pakai saya untuk selamatin orang. Kalau saya tidak mau dipakai oleh Tuhan, emangnya Tuhan nggak bisa ketuk orang lain untuk dipakai untuk dia, untuk memberkati orang? Bisa. Jadi jangan ada merasa Anda hebat gitu loh. Tidak, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi memang pas Tuhan pakai, saya selalu bisa. Tuhan pakai, saya selalu bisa. Nah makanya orang tersebut selalu bilang, Pak, terima kasih ya dan sebagainya. Bapak Ibu sebentar, saya sedang mencoba memberi yang terbaik yang saya punya buat orang itu. Saya cuma dapat 200.000, dia 300, dan itu semua punya saya. Yang Tuhan berikan buat saya, maksud saya. Nah, saya lepaskan itu, saya mencoba memberi yang terbaik buat dia. Dan saya percaya dengan janji Tuhan, kalau saya habis melakukan ini, sebentar berkat pasti datang. Faktanya memang iya. Faktanya memang iya. Kadang kita manusia susah ya untuk melepaskan yang terbaik yang kita miliki buat Tuhan. Pak Bu, susah untuk kita bayar harga, berani berkorban. Dari kecil kita sudah diadopsi oleh sebuah pengajaran dari orang tua kita. Kamu kasih persembahan, kasih 1.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, sampai SMP 1.000, 2.000, SMA 1.000, 2.000, kuliah 1.000, 2.000, sudah kerja gaji jutaan 1.000, 2.000. Kamu yang tersinggung, lihat wajah saya aja. 1.000, 2.000 Bu lebih cocok buat tukang parkir. Buat yang menyelamatkan Anda kayaknya nggak cocok. Kalau saya pernah nyelamatin teman saya. Dulu saya kan, ya begitulah hidupnya ya. Saya masih ingat dulu saya dengan seorang teman. Ini teman CS, mabuk, minum, disco, apa semua. Waktu kami masih muda, masih zaman-zaman suka banyak tawuran. Saya dikepung oleh puluhan orang, kurang lebih. Belasan sampai 20 orang. Lalu, saya ajak dia lari. Dia tersandung, jatuh. Saya punya pilihan, saya tinggalin dia, saya kabur. Berarti dia mati dikeroyok orang. Saya kembali lagi, saya gendong, saya lari, bawa tas dia. Hari ini, orang ini sukses. Suatu hari, saya datang sama dia. Saya bilang, saya butuh bantuanmu. Bantu saya. Saya sebut angka, sekian, saya bilang. Bantu saya. Dia merasa hutang
nyawa sama saya. Tidak segan dia langsung transfer. Udah ya, udah dikirim. Itu manusia. Ya, itu manusia. Sama Tuhan, jangan perhitungan 1.000, 2.000, 5.000. Waktu sakit, hamba Tuhan tumbang tangan, sembuh. Harusnya harga itu puluhan juta di rumah sakit. Belum termasuk kamu seminggu di rumah sakit. Tapi kok tega-teganya di persembahan ini sedikit sekali. Tadi saya sambung, kiri kanan ku lihat-lihat. Ya kan mirip-mirip nadanya. Pak, Bu, santai aja pastor. Pak, Bu, tolong ya. Makanya kadang-kadang Tuhan kasih kamu pelajaran sedikit. Tuhan dulu. Kadang-kadang enggak. Tuhan dulu. Kadang-kadang juga. Tuhan dulu. 2 minggu sudah berteriak. Kasih kamu pelajaran sedikit. Makanya kadang begitu saya ketemu, kamu ini pelit. Enggak ada begini, Pak. Ya enggak ada begini, pelit. Tapi tolong saya, Pak Pendeta. Nah, ya barulah. Saya bilang, saya akan mendoakan Anda setelah saya tergerak. Kalau enggak, ya nggak mau. Pak, Bu, jangan memberi yang asal-asal sama Tuhan yang sudah tolong Anda. Tadi cuma perumpamaan manusia, Pak, Bu. Saya selamatin teman saya. Tuhan itu lebih daripada itu, Bapak dan Ibu. Masakan Anda tidak bisa memberi yang terbaik buat dia. Memberi yang terbaik pasti sakit, Pak, Bu. 500.000 kasih 300, bayangkan. Orang normal itu pasti sakit, Pak, Bu. Nggak normal itu yang masih kasih tabur gitu. Enggak. Saya mikir, 200 di Jakarta seminggu, makan apa kamu? Hah? Tapi saya belajar satu hal. Saya taat, Tuhan berkati. Ketaatan mendatangkan berkat dari Tuhan. Amin. 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 Makanya jangan tidak taat, Pak, Bu. Taat. Ketika Anda mendengar suara Tuhan, beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Jangan suka asal. Yang lebih lucu lagi, sayur orang kampung ya, Pak, Bu, maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya kasih contoh. Orang di kampung udah jual sayur kemana-mana, udah nggak ada yang mau beli. Akhirnya sayur udah tenteng-tenteng. Hei Bapak Pendeta, ini sayur buat Anda. Sudah dijual kemana-mana, udah nggak laku, udah siang, udah layu. Kasih ke Bapak Pendeta. Kenapa yang terbaik kamu kasih buat Bapak Pendeta? Bapak pikir saya nggak tahu. Saya tahu lah, udah keluar masuk kampung. Apa yang saya nggak tahu? Saya mau ngomong bukan masalah uang. Dengar baik ya Pak, Bu. Saya di sini bukan ngomong uang. Saya sudah diberkati. Bapak Ibu lihat ya, saya sudah diberkati. Saya di sini cuma mengajarkan firman Tuhan. Kamu mau dengar puji Tuhan? Enggak apa-apa. Saya sudah diberkati. Saya di sini nggak cari berkat. Beda loh. Saya di sini cari berkat, saya akan ngomong uang. Tapi saya ngomong bagaimana Anda tiru sikap pengorbanan dari orang Majus ini. Dia berkorban, dia baik harga. Dia kasih yang terbaik, dengan kasih asal-asalan. Dia tahu kalau asal-asalan ini nggak cocok buat raja. Tuhan nggak cocok. Makanya dia mau kasih yang terbaik buat raja. Apa yang dia punya, dia kasih buat raja. Saya pernah ada di pedalaman di Kapuas Hulu. Saya habis mendoakan seorang keluarga orang Chinese. Ini keluarga kasihan ya. Dengar baik, ini keluarga kasihan. Habis jual rumah, berarti kan udah habis ya. Jadi udah bagi harta, udah begini mana. Habis saya selesai doa, Pak Bu, saya nggak tahan Pak Bu. Ini kisah nyata, saya nggak tahan. Dia datang, dia bawa envelope tebal. Ambil Bapak Pendeta. Enggak. Bapak pikir saya seperti yang biasanya. Haleluya, haleluya. Tunggu dulu, saya sudah bilang, kalau saya posisi saya diberkati, saya nggak merasa saya mau ambil tuh, enggak. Saya sudah diberkati. Posisi saya lihat dia kasihan, tapi dia terus maksa dan bilang sebuah perkataan saya nggak bisa nyangkal.
saya mau menabur Bapak Pendeta. Bapak Pendeta harus terima taburan saya. Baru saya ambil. Itu firman. Saya tahu dia ngomong firman ke saya. Dan saya lihat orang ini tahu firman. Tapi saya lihat kondisinya kan kasihan Pak Bu. Dan sebenarnya Pak Bu, manusia kita bisa kasihan. Tapi saya belajar dalam hidup saya, melakukan firman di atas perasaan, itu yang hebat di mata Tuhan. Istri saya paling gampang. Kamu jangan ambil uang orang tua. Kasihan dia. Makan apa dia? Saya bilang gini, bentar. Kalau kamu lihat firman, kamu akan tahu Yesus kayaknya tidak punya perasaan. Tapi Yesus sebenarnya Allah penuh kasih. Dari mana Bapak tahu? Dari semua perjalanan hidup dia yang saya sudah baca bertahun-tahun. Saya temukan Yesus adalah orang yang sangat punya belas kasihan. Walaupun dia kadang ngetes, udah sampai panggil-panggil Tuhan, teriak-teriak, diomongin anjing lagi. Tapi Yesus ini memang dia punya kasih yang dalam. Dia cuma mau lihat orang itu punya iman atau tidak. Makanya kadang-kadang hal-hal begitu, kita nih kan punya perasaan, kasihan Pak, jangan begitu, jangan ambil, jangan semuanya. Entar dulu. Kalau dia sedang mau melakukan firman, biarkan orang itu melakukan firman. Amin. 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 Orang melakukan firman, mau kasihan gimana pun, pada akhirnya dia akan tertawa. Kenapa? Karena Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Amin. Lanjut. Yang terbaik pastinya diberikan kepada seorang yang dikasihi, dihormati, dihargai. Kalau Bapak Ibu, maaf kata, kau punya uang 1 juta, tapi ini yang kamu masukin, berarti kamu mengasihi, menghargai, menghormati. Buat saya kurang. Kalau kamu ini satu-satunya, oh saya nggak ngomong. Kalau ini setengahnya Anda, oh saya nggak ngomong. Kalau di rumahmu banyak yang 100.000, ini yang kau belikan buat Tuhan Yesus, belum terbaik. Pak Bu, gini, saya kasih contoh. Mengasihi, menghormati, menghargai. Kalau Bapak pejabat yang datang, saya jamu dia dengan makanan asongan ya, 10.000, 15.000, 20.000. Saya jamu dia makan asongan, dan Bapak pejabat itu tahu itu makanan asongan. Kau jamu di rumah kamu, kira-kira Bapak pejabat ini pasti memandang Anda yang enteng. Undang saya makanan asongan. Kamu, kita, Bapak Ibu terkasih, ketika menghadap Tuhan, kasih yang terbaik. Tanda kamu menghormati Tuhan. Ada firman Tuhan berkata di Samuel, barang siapa menghormati aku, ia akan kuhormati. Ini firman muncul waktu Saul bermasalah dengan Tuhan Allah. Makanya dikasih tahu, barang siapa menghormati aku, ia akan dihormati. Kenapa orang banyak mengalami pintu-pintu berkat ditutup? Salah satunya dia tidak tahu cara bagaimana menghormati Tuhan. Terlalu menyepelekan Tuhan. Tuhan marah. Tuhan bisa marah, Pak Bu. Kalau saya kasih tahu Pak Bu ya, kita punya sikap hati yang baik ya Pak Bu. Kita punya uang yang terbaik. Dari rumah kita udah persiapkan. Bapak Ibu, saya sebelum kesini saya sudah persiapkan uang persembahan saya. Saya nggak asal main tarik. Enggak. Saya sudah persiapkan yang terbaik. Saya persiapkan hati saya yang terbaik. Ini yang saya akan beri. Kalau Roh Kudus berbicara lain lagi, saya tarik yang lain lagi dan sebagainya. Itu kan terserah Roh Kudus berkata. Tapi saya mau kasih tahu, itu sudah dari hati saya sudah persiapan. Saya mau menghormati, menghargai. Dan saya mencintai Bapak saya. Kalau saya, maaf Pak ya Pak Bu, maaf Pak Bu. Kalau saya pelayanan sini, saya banyak pengeluaran. Terus terang, banyak pengeluaran. Makanya kita mencoba mengirit-ngirit pengeluaran. Tetapi saya mau berkata, kalau saya hitung-hitungan semua, saya akan bilang, wih, banyak ternyata yang saya pakai di sini. Sama saya pelayanan di Kalbar.
Tetapi saya kalau mau hitung-hitung, saya mau merenung, saya akan menangis dan pikir, Tuhan, kayaknya kau bayar aku lebih, dosaku lebih daripada ini Tuhan. Kalau cuma pakai tubuhku, pakai jiwaku, pakai nafasku untuk ini, seharusnya jangan dipersoalkan aku. Aku memberi yang terbaik. Kalau baru sakit-sakitan kaki gara-gara pelayanan sebagainya terus mengeluh, Anda belum memberi yang terbaik. Harusnya Anda bersyukur ketika Anda masih sakit-sakitan, masih bisa dimampukan untuk melayani. Dan pas pelayanan juga nggak dapat berkat lagi. Kau puji Tuhan. Kau punya ini, tapi susah untuk ditarik keluar. Saya mau bilang, kau belum cinta Yesus. Oke? Kau belum cinta Yesus. Saya pikir, saya bilang saya cinta istri saya. Pemberian yang terbaik pasti saya berikan buat dia. Seperti tadi saya kasih ilustrasi, nggak mungkin pejabat datang ke rumah saya kasih dia makanan kaki lima. Itu bukan terbaik. Saya pasti akan bilang, Bapak suka makan apa? Bapak mau ke restoran itu yang terbaik di Bengkayang, kita makan di situ. Memberi yang terbaik buat dia, tawarkan yang terbaik buat dia, bikin dia senang. Kunci orang Kristen diberkati oleh Tuhan adalah bikin Tuhan senang. Kau nggak berhasil bikin Tuhan senang, makanya doamu lama tidak dijawab. Doamu lama tidak dijawab. Kenapa? Tuhan nggak senang. Kau terus menghina dia dengan sikapmu. Kamu nggak memberi yang terbaik pada kamu punya. Memang Pak Buya, kalau bicara mengasihi, itu tergantung orang. Dan saya makanya malam ini saya berdoa pada Tuhan, biar Roh Kudus yang menggerakkan hati Anda untuk memahami firman Tuhan ini yang sangat simpel, semua orang bisa khotbahkan ini. Tapi prakteknya sulit. Saya belajar bertahun-tahun Pak Bu, untuk bagaimana saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya pada akhirnya berpikir, sebentar, kalau Bapak dan Ibu lihat kain ini, kelihatan simpel kain ini. Ini kain Barito Timur, lambangnya ini. Bukan kain kita Pak, kain kita coraknya beda. Ya, Bapak dan Ibu berpikir, maaf kata, angkanya paling 200, 300, nggak dapat. Kain ini ada dijual di toko sana. Harganya saya rahasiakan. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu terkasih, Tuhan Allah tahu saya ini suka, jangan ngobrol di belakang, bro. Kamu mau dengar firman, dengar. Kalau nggak mau, silakan keluar. Saya memang suka barang-barang ginian. Tuhan Allah tahu saya suka. Saya kan sudah bilang, kalau kamu berhasil senangkan hati Bapa, apa sih yang kamu inginkan? Tuhan jawab, Tuhan kasih. Tuhan kasih gratis. Kok kamu beli mahal? Itu kau kamu berhasil senangkan hati Bapa. Itu kau kamu mencoba menghormati, menghargai dia, mengasihi dia dengan memberikan sebuah pemberian yang terbaik yang kau miliki. Masakan Tuhan nggak bisa memberi yang terbaik buat Anda? Amin. 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 Masakan Tuhan nggak bisa memberi yang terbaik buat Anda? Ada banyak orang kan suka yang terbaik. Kalau motor, jangan beriman motor yang bekas. Mau beli motor yang bekas terus. Sebentar, Bapak bisa beli yang kamu yang baru, Grace. Tapi keseharianmu, sudahkah kamu memberi yang terbaik buat Bapak? Kau memberi yang bekas buat Bapak, 1.000, 2.000, dapat puluhan nggak mau kasih dan sebagainya. Dia kan menita ada korban tidak dapat puluhan. Ya terserah kamu lah. Kamu mau nurut yang mana terserah Anda. Tapi yang Bible saya, Alkitab saya berkata begini. Oh Pak, Bapak menjalankan Taurat dan sebagainya. Masa bodoh? Saya sampai sekarang diberkati. Saya memberikan perbulan, saya nggak kekurangan. Itu masalahmu apa? Saya akan berkata begitu. Saya mencoba memberi yang terbaik buat Bapak saya.
Karena saya tahu Bapak saya baik. Apa sih susahnya buat saya kasih 10%, 15% atau berapapun? Harusnya nggak ada masalah. Kalau saya digerakkan untuk memberi yang terbaik, saya akan lakukan. Nah, Bapak bersikap kembali kepada saya. Hendrik, kalau kamu mau yang begini, aku kasih kamu ya ada yang ecek-ecek punya. Yang harganya 150.000 1 meter. Itu kainnya panas dipakai. Kamu mau yang gitu? Dibalikin sama Bapak. Apa yang kamu perbuat, kamu tuai kembali. Ketika dengar kata ini tuai kembali, kaget. Pak, Bu, kita nggak bisa mengingkari. Kau tabur biji jambu, kau tuai biji jambu. Jangan berharap tumbuh biji durian. Kau tabur pelit, kau tabur yang bekas, kau tabur yang asal, kau dapat juga yang asal. Balasannya itu. Sebagian mungkin nggak setuju dengan saya, tapi saya alami. Saya dalam hidup saya, yang terbaik kasih buat Bapak. Yang terbaik kasih buat Bapak. Yang terbaik kasih buat Bapak. Apalagi sampai Bapak belum berkata seperti kepada Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Itu berat. Tapi saya belajar orang ini hebat. Saya catat di catatan saya. Kejadian pasal 22 ayat Kejadian pasal 22 ayat 2, 10 juga Ishak disuruh dikorbankan. Di 10 Abraham sudah siap dengan pisaunya. Dan saya nggak membayangkan kalau Tuhan berkata stop, berhenti, itu mati Ishak. Tapi dia buktikan, dia kasih yang terbaik. Anak satu-satunya yang dia punya. Pak, Bu, hari ini kita refleksikan sebentar. Pikir dulu sebentar. Bapak sudah sering kali ketika kita berdoa, kita lagi sesak nafas, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Kau di rumah sakit kan 5 juta 10 juta tergantung penyakitnya. Yang kedua, waktu Bapak kamu lagi kesulitan keuangan, Tuhan tolong, Tuhan jawab, sudah punya pekerjaan tetap, tapi untuk perpuluhan persembahan, aduh susahnya. Bagaimana kira-kira Bapak setel kembali, kamu kembali ke posisi semula? Saya cuma mau lihat aja, jadi apa kamu? Ada seorang di zaman corona, dia ngomong gini sama saya. Dengan baik yang dia ngomong, Pastor, doakan saya supaya saya di usia 60 tahun tetap dapat pekerjaan. Mustahil itu. Dengar, 60 tahun bekerja, mustahil. Perusahaan mau terima yang 20 tahun sampai ke 35 tahun. Lebih dari itu, kecuali kamu orang hebat, kamu bisa dipakai 60 tahun. Tapi saya mau bilang, Tuhan jawab doa saya ke dia. Dan dia bekerja. Sebelumnya dia berjanji sama saya di hadapan Tuhan. Pastor, tunggu saja. Kalau saya diberkati oleh Tuhan, saya ada dapat kerjaan, dia nggak ngedang pasti, dia bilang saya akan kasih perpuluhan. Bukan saya nodong, Pak. Bukan saya minta-minta, Pak. Mohon maaf, tidak. Doa itu gratis. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bulan keempat di PHK. Pastor, tolong saya. Kenapa? Saya sudah bekerja, Pastor. Oh, kamu udah bekerja. Terus sekarang saya diberhentikan, Pastor. Dengan santai saya jawab dia, kamu nggak tepati janjimu sih. Makasih ya. Bye-bye. Pastor tegak begitu. Firman Tuhan, ya dan amin. Kamu jangan main dengan firman Tuhan. Kau berjanji di hadapan Tuhan, kau jangan bikin dosa. Amin, Bapak Ibu. Berjalan nggak lama, cuma 4 bulan PHK. Pak, Bu, terakhir saya tutup. Yesus Kristus memberikan contoh pada kita bahwa dia adalah sosok memberi yang terbaik, yaitu diri dia datang ke dunia menjelma jadi manusia. Saya masa bodohnya pendeta yang bilang, bukan, Yesus itu manusia. Saya akan bilang dia tetap Tuhan menjelma jadi manusia.
Dia lewat itu dia memberikan dirinya dikorbankan di kayu salib, berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ada harga yang sangat mahal dia bayar buat kita. Dan dia, Yesus itu kasih contoh buat kita supaya next time jemaat yang masih ada sekarang ini di tempat Anda punya gambaran Bapamu itu suka memberi yang terbaik. Pak, Bu, anak tuh contoh dari bapaknya. Kalau bapaknya suka bohong, mohon maaf, anaknya mirip-mirip. Bapaknya suka panjang tangan, anaknya mirip-mirip. Bapaknya suka hajar istri, ya mirip-mirip lah. Nanti tumbuh dewasa, yang dia tonton kenapa? Bapaknya, peng, peng, mamanya. Dia tumbuh dewasa, tanpa disadari. Pacarnya, peng juga. Kok bisa? Matanya melihat bapaknya lakukan. Saya bertahun-tahun lihat bapakku lakukan, memberi yang terbaik. Jadi kalau hari ini Hendrik tidak bisa memberi yang terbaik, Hendrik bermasalah. Berarti saya nggak punya gambaran figur yang bisa saya contoh. Figur yang bisa saya contoh hidup saya dari Yesus Bapa saya. Dia selama ini dia memberi yang terbaik. Dia kasih saya sepatu apapun. Ini mikrofon aja dia kasih yang terbaik. Saya jalan sampai 35 meter ke depan, masih bisa tangkap suara saya. Bapak memberi yang terbaik. Hendrik masa nggak bisa memberi yang terbaik? Keterlaluan. Ini buat saya, Pak, bukan buat jemaat. Ini buat saya. Saya ngomong saya. Sorry, saya nggak ngomong jemaat. Jadi, kalau Anda sekarang hari ini punya figur yang memberi yang terbaik, Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau mencontoh Yesus. Yang mau mencontoh Yesus, angkat tangan bersama saya. Nggak ada paksaan. Yang mau contoh Yesus, angkat tangan bersama saya. Oke, puji Tuhan, turunkan tangan Anda. Saya mau contoh Yesus, memberi yang terbaik, berkorban, dorong mobil di tengah hutan karena Injil, basah semua. Yang nyupir di dalam santai, pendetanya turun ke bawah dorong, pakainya habis semua. Saya lakukan itu bertahun-tahun, Pak Bu. Jatuh dari motor, lumpur dan semuanya karena Injil. Habis itu pendeta dengan santai ngomong, Bapak Pendeta, mohon maaf ya Bapak Pendeta, tidak ada yang bisa kita berikan. Oh ya udah, kalau kamu begitu ya sudah, terserah kamu. Injil memang gratis. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu melakukan firman, kamu memberkati, kamu juga diberkati. Tapi saya nggak masalah, santai aja. Saya pergi tempat lain juga begitu dan sebenarnya santai aja, santai aja. Saya mau ngomong, saya belajar dari Bapak saya memberi yang terbaik. Bagaimana dia memberikan nyawanya, dia memberikan keuangan buat saya, dia memberikan yang saya butuhkan, dia memberikan penolong yang selalu bersama dengan saya, istri saya. Nggak ada dia, saya susah. Dan saya juga mau turun ke Kalimantan Barat kalau nggak ada dia. Kenapa? Ya banyak hal yang dia bisa bantu saya. Dan saya mau bilang, ini sudah men-set yang terbaik buat saya. Sekarang mari kita belajar men-set yang terbaik buat Tuhan. Belajar men-set yang terbaik buat Tuhan. Saya mau rencana, mau kasih buat Tuhan ini. Saya mau rencana ini semuanya. Nanti rencanamu ini dalam doamu yang dibuahi oleh Roh Kudus pasti jadi. Bapak pendeta ini ngomong apa dibuahi oleh Roh Kudus? Kau nggak ngerti ya sudah. Nanti tanya sama gembalamu. Saya sudah selesai.